Kerja dengan saya, satu capek. Kemudian yang kedua, banyak gagasan-gagasan yang tiba-tiba dan harus diwujudkan. Sambutan Gubernur Jawa Barat. Istirahatkan. Sambutannya 2 menit. Yang pertama, pekerjaan yang paling saya hindari dan paling malas saya lakukan adalah mutasi. Karena mutasi itu ada 2, ada yang riang, ada yang sedih. Tetapi di balik keriangan dan kesedihan pasti suatu saat ada hikmah, ada manfaat. Dan karena kita sudah berkomitmen dulu juga menjadi ASN, tidak berniat untuk menjadi kepala dinas, niatnya jadi ASN. Bahkan kalimatnya adalah bersedia ditempatkan di mana saja. Tidak ada bersedia pilih-pilih tempat, tidak ada. Yang kedua, sudah kerja dengan saya, satu capek. Kemudian yang kedua, banyak gagasan-gagasan yang tiba-tiba dan harus diwujudkan. Tetapi yakinlah bahwa ada solusi. Orang Garut beret THR, ada solusinya. Orang Bogor, sopir angkot beret THR, ada solusinya. Kemudian Cipanas beret THR, ada solusinya. Kemudian bongkar bangunan yang menjadi penghalang di wilayah Puncak, ada solusinya. Bongkar 150 rumah yang ada di Bekasi, hari ini tuntas solusinya, bahkan tersenyum semuanya. Dan nanti banyak sekali kegiatan yang mungkin Anda bingung, nggak ada nomenklaturnya, tapi selalu ada solusinya. Saya termasuk orang yang punya keyakinan, tiap niat untuk kebaikan pasti ada jalan. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Satu catatannya, ikutin saja. Dan saya tidak perlu diikut-ikut, diabring-abring. Kenapa? Karena saya tahu anggaran perjalanan dinasnya dipangkas. Ya, karena saya tahu betul itu. Karena itu dipangkas, maka saya tahu Anda tidak akan bisa kalau tidak ada uang jalannya. Belajarlah pada tentara. Dan belajarlah pada polisi. Tentara dan polisi itu ketika disuruh komandan, siap laksanakan. Ditegur, siap, salah, tara pundung. Tanya cek hari ini, Satgas Anti Premanisme, sabaraha BOP, nggak ada. Jalan, laksanakan tugas, ASN lain, gitu, beda. Nah untuk itu nanti ASN saya sudah minta ke Pak Sekda di bulan Juni nanti ada ASN, ada pendidikan bela negara itu, dilatih sama tentara atau sama polisi itu. Bising amek KSN, engke siksa. Belajar lagi sama industri. Coba sadis industri mah. Tidak masuk 1 jam, tegur. Tidak masuk 1 hari, SP. Tidak masuk 2 hari, SP. Waduh, tadi gawe, temenang gaji. Beda ASN. Yang penting mah, ngisi daftar hadir. Gajihan terus, tunjangan sarua. Malah di ASN mah, nu rajin, jeung nu getol, sarua tunjangan anak. Ya, di ASN itu yang rajin dan yang tiap hari kerja mengabdi pada negara, pada pimpinannya, pada masyarakat, tunjangan mah sarua. Malah ripuh keneh anu deket jeung pimpinan dititah wae. Anu jauh mengenahan. Makanya saya terakhir, kenapa saya menghindari apel sampai hari ini? Karena kalau apel saya tuh suka kasihan sama yang hadir. Yang banyak yang tidak apel, pimpinannya marah-marah sama yang hadir. Nanti nggak begitu, nanti Pak Sekda dalam setiap bulan Kepala BKD mengumumkan ASN Provinsi Jawa Barat yang paling rajin dan produktif dan ASN Provinsi Jawa Barat yang nganjuk tapi kedua. Nah, tepuk tangan ya. Umumin, saya di setiap OPD harus ada diumumkan. Sekarang tuh selalu yang diumumkan yang terbaik. Nanti setiap OPD mengumumkan pegawai yang paling rajin dan pegawai yang paling ngedul. Itu pasti umumin aja. Kita umumin aja. Kenapa ngedul? Pusing. Naon sababna? Digawe di Pemda Jabar, SK mah di BJB. Setiap, nah kemudian terakhir, apakah kenaikan tunjangan bagi ASN melahirkan kesejahteraan? Belum tentu. Naon sababna? Tiap naik tunjangan, nambah pinjaman. Tetapi itulah ASN, karena ASN itu bagian dari 7 keajaiban dunia. 7 keajaiban dunia adalah
Pendapatannya tiap bulan tinggal 2 juta, ada yang tinggal 500, ada yang minus 300. Tetapi hari rup kene, anaknya yang kuliah kedokteran, yang S2, yang S3, hebat. Malah aya kene nu nyandung aing nyaho. Emang aing teh nyaho, kan api-api udah seru laki. Ya, untuk kita saya ucapkan terima kasih, selamat bekerja. Insya Allah kita semua bekerja untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat, dan insya Allah dan saya ucapkan terima kasih pada jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang jajaran Bina Marga, jajaran PU, jajaran Bapenda, yang dengan logika yang saya buat mau melaksanakan tugas. Mungkin kalau di tempat lain rapatnya itu 7 kali. Saya begitu bangun jam 5 langsung telepon sekda, telepon kepala Bapenda, kemudian telepon salah satu kepala bidang. Jam 9 harus keluar surat keputusan tentang pembebasan pembayaran tunggakan pajak dan dendanya. Bila perlu hari ini kita putuskan dan hari ini kita laksanakan. Ternyata nggak bisa Pak, sistemnya harus dimasukin dulu, baru bisa besok. Dan mungkin waktu menerapkan itu pikirannya pusing, ini apa yang akan terjadi? Ternyata yang terjadi adalah berbalik. Baru terjadi sepanjang sejarah, orang lain ngantri mudik, beli tiket, ngantri di rest area di Jawa Barat, ngantri bayar pajak sambil tersenyum. Nah, gitu loh. Bayar pajak sambil tersenyum, luar biasa. Naik pendapatannya mungkin kalau dengan sekarang sudah sampai 200 miliar, kenaikannya 100 miliar dalam waktu seminggu. Nanti setelah lebaran akan naik lagi. Dan pada akhirnya kebijakan ini menjadi kebijakan yang menggema di seluruh Indonesia, di mana seluruh rakyat nagih pada gubernurnya masing-masing. Saya ditelepon Gubernur Jawa Tengah, gara-gara Pak Jabar ini saya jadi harus membebaskan. Ya sudah, saya bebaskan. Kemarin Banten, Pak Dedi saya juga mau melaksanakan. Sumatera Utara sudah melaksanakan, dan beberapa provinsi akan melaksanakan. Semuanya dimulai dari Jawa Barat. Inilah salah satu kelebihan punya Gubernur Duda. Kenapa? Ari Duda teh teu loba pikiran. Bebas aku mah aing nu melangen ieu. Dan pada akhirnya gubernurnya pulang subuh terus. Inilah enaknya jadi duda. Pulang jam berapapun tidak ada yang menunggu di rumah. Dan enaknya dari duda adalah menggandeng wanita manapun ngaranna ge duda. Ucapan terima kasih. Dan Pak pimpinan Dewan mohon disampaikan, ini seluruh rangkaian ini mudah-mudahan bisa melahirkan tambahan pendapatan. Dan tambahan pendapatan saya targetkan 1 triliun atau 1,5 triliun tambahan ini nanti masuk di perubahan anggaran. Dan perubahan anggaran kita nanti punya alokasi yang bisa untuk tambahan pembangunan. Dan sekarang peraturan gubernur tentang realokasi anggaran yang di dalamnya ada pergeseran anggaran, bahasanya sudah di launching. Kemudian kita tahulah, ya kan, hari ini anggaran jalan dari 600 menjadi 2,4 triliun. Baru sepanjang sejarah. Anggaran penanganan sumber daya air dulu sekitar ya mungkin 150, sekarang hampir 500. Bangun sekolah dulu hanya 50, 60, sekarang 1,3 triliun. Mudah-mudahan tambah kurangnya gampang lah. Kemudian listrik dulu mungkin kisarannya paling hanya 20-30 miliar, hari ini bisa mencapai 350 miliar. PJU dulu mungkin kisarannya di bawah 50, hari ini mencapai 450 dan hampir 600 miliar. Semuanya naik alokasinya, tinggi terbang. Dan ini bukan hanya provinsi, diikuti oleh seluruh kepala daerah di seluruh provinsi Jawa Barat. Rata-rata anggaran alokasi jalan kabupaten yang kecil saja, yang menengah itu hari ini capaiannya 200 miliar. Subang misalnya saya tanya, kamu nganggarin berapa untuk jalan? 350 miliar. Ini nanti dalam tahun 2 tahun ini akan selesai jalan semuanya, dan tahun berikutnya adalah seluruh jalan desa harus selesai. Jadi ada tahapannya itu. Untuk aja, terima kasih, salam buat keluarganya. Mudah-mudahan sehat dan berkah semua. Jadi wayah kalimat, kunaon bapak tadi mutasi teng teuingeun Pak Dedi teh kulantaran kamari teu ngadukung teu nyaho aya nu ngadukung teu ngadukung. Pokona eta enggak ada kaitannya, saya mah enggak kenal dengan para pegawai provinsi Jawa Barat, enggak kenal. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.